Pada zaman dahulu kala, di hutan yang lebat dan rimbun, hiduplah seekor monyet bernama Miko. Miko adalah monyet yang sangat pandai, tetapi dia juga sangat suka berbohong. Ia suka sekali membuat cerita-cerita yang tidak benar dan menceritakannya kepada teman-temannya, hanya untuk membuat dirinya terlihat lebih hebat daripada sebenarnya. Setiap hari, Miko akan bercerita kepada teman-temannya tentang petualangan-petualangannya yang fantastis. Ia akan berkata bahwa ia pernah bermain dengan singa yang gagah berani, atau bahkan berlari lebih cepat daripada cheetah. Teman-temannya akan mendengarkan ceritanya dengan penuh kagum, meskipun mereka merasa ada yang tidak benar dalam cerita-cerita Miko. Teman-teman Miko selalu ingin tahu apa yang akan dia ceritakan berikutnya, dan ini membuat Miko semakin senang untuk terus berbohong. Dia bahkan berbohong tentang apa yang dia makan setiap hari, mengatakan bahwa dia makan buah-buahan eksotis dari tempat-tempat yang jauh, padahal sebenarnya dia hanya makan buah-buahan biasa di hutan itu. Miko tidak pernah berpikir bahwa berbohong itu salah, dan ia merasa bahwa kebohongan-kebohongannya membuatnya terlihat lebih penting di mata teman-temannya. Namun, suatu hari, semua berubah. Ketika Miko sedang duduk di atas pohon, mencoba memikirkan cerita baru yang bisa ia ceritakan kepada teman-temannya, ia mendengar suara tawa dari kejauhan. Ia melihat teman-temannya berkumpul di bawah pohon besar, dan mereka terlihat sangat bahagia. Miko turun dari pohon dan bergabung dengan mereka. Ia bertanya, "Kenapa kalian semua tertawa dan bahagia seperti ini?" Salah seorang teman Miko menjawab dengan tawa, "Kami sedang bercerita tentang kebohongan-kebohongan yang pernah kamu ceritakan kepada kami. Kami baru menyadari bahwa semuanya hanyalah cerita palsu." Miko merasa malu dan merah padam. Teman-temannya mulai bercerita satu persatu tentang semua kebohongan yang pernah diucapkan oleh Miko, dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Miko merasa sangat kecewa dengan dirinya sendiri karena telah membohongi teman-temannya selama ini. Tetapi kemudian, salah satu teman Miko berkata, "Miko, kita tahu bahwa kamu adalah monyet yang pandai dan cerdik. Kamu tidak perlu berbohong untuk mendapatkan perhatian kami. Kami akan tetap menjadi temanmu jika kamu berhenti berbohong dan mulai berbicara jujur." Miko merasa lega mendengar kata-kata itu. Ia berjanji kepada teman-temannya bahwa ia akan berhenti berbohong dan mulai berbicara jujur. Ia ingin memperbaiki dirinya dan mendapatkan kembali kepercayaan teman-temannya. Setelah Miko berjanji untuk berhenti berbohong, ia benar-benar berubah. Ia berhenti membuat cerita-cerita palsu dan mulai berbicara jujur kepada teman-temannya. Pada awalnya, teman-teman Miko masih merasa ragu, tapi mereka melihat perubahan yang tulus dalam dirinya. Miko mulai membantu teman-temannya tanpa berbohong atau mencari perhatian. Ia membantu mencari makan untuk berkelompok, menghibur teman yang sedang sedih, dan menjadi teman yang setia bagi mereka. Kepalsuan yang dulu ia tunjukkan digantikan oleh ketulusan dan kejujuran. Waktu pun berlalu, dan teman-teman Miko mulai percaya sepenuhnya. Mereka menyadari bahwa kejujuran Miko adalah salah satu hal yang baik yang pernah terjadi dalam persahabatan mereka. Mereka menjadi semakin erat dan bahagia. Suatu hari, ketika Miko sedang bermain dengan teman-temannya di tepi sungai, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Seekor kera besar yang memiliki otot besar datang menghampiri mereka. Kera besar itu berkata, "Halo, apakah salah satu dari kalian yang bernama Miko?" Miko mengangguk dengan hati-hati. "Iya, aku Miko. Ada yang bisa aku bantu?" Kera besar itu tersenyum. "Saya mendengar tentang perubahan besar yang telah kamu lakukan, Miko. Saya adalah Raja Hutan, dan saya datang untuk memberikan hadiah kepadamu atas kejujuranmu." Raja Hutan kemudian memberi Miko sebuah mahkota yang berkilauan. Ia menjelaskan, "Mahkota ini adalah hadiah khusus untukmu, Miko.
Ini adalah mahkota kejujuran. Ketulusan dan kejujuranmu telah membuatmu layak menerima hadiah ini. Miko merasa sangat bahagia dan bersyukur. Ia tahu bahwa hadiah tersebut bukan hanya sekedar benda berkilauan, tetapi juga simbol dari perubahan dirinya yang hebat. Miko bersumpah untuk tetap jujur dan setia kepada teman-temannya selamanya. Dari saat itu, Miko dan teman-temannya hidup bahagia dalam persahabatan yang tulus. Miko telah belajar bahwa berbohong tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan dirinya sendiri. Kejujuran dan ketulusan adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan berarti dalam hidup. Cerita tentang Miko mengajarkan kepada kita semua bahwa kejujuran selalu dihargai dan bahwa kita semua dapat berubah menjadi lebih baik jika kita benar-benar mau berusaha. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kakak sampai akhir. Jangan lupa like and subscribe ya. Sampai ketemu kembali di tayangan kakak selanjutnya ya. Dadah.